Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Di sebelahku ini adalah the all new Toyota Foxy dengan desain yang sudah jauh lebih elegan lagi, dan kita bisa lihat juga nih grill yang juga jauh banget, tampilannya dia sudah berbeda banget dengan Foxy yang sebelumnya. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih, contoh seperti TSS atau Toyota Safety Sense. Nah, nanti akan aku jelaskan juga. Dan platform mobil ini juga sudah baru karena mobil ini sudah menggunakan platform terbaru milik Toyota, yaitu TNGA atau Toyota New Global Architecture. Itu nanti akan aku jelaskan lebih lanjut lagi, simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita tuh harus menjadi orang yang optimis, bukan jadi orang yang pesimis. Karena orang yang pesimis itu selalu melihat sebuah kesempitan dalam sebuah kesempatan. Sedangkan orang yang optimis itu selalu melihat sebuah kesempatan dalam sebuah kesempitan. Jadi bagaimana? Kita mau menjadi orang yang optimis? Harus itu. Sekarang kita review mobil ini. Ini kita bisa lihat sekarang bagian depannya. Desain itu sudah jauh banget berbeda dibanding yang sebelumnya. Karena ini kita lihat grill yang sudah jauh lebih besar dari ujung sampai ujung dia. Dengan ada pola-pola juga di bagian sini. Ini sebetulnya kalau kita lihat yang di Jepang, itu dia di bagian sini itu ada semacam fog lamp LED di sini. Yang keren menurutku. Tapi sayangnya yang di Indonesia ini dia malah nggak ada sama sekali. Jadi kosong aja gitu. Hanya ada sensor parkir di kanan sama di kiri. Terus juga aksen-aksen chrome ini juga membuat mobil kelihatan lebih elegan. Di sini juga ada lagi aksen chrome. Terus di atas itu ada kamera. Nah, kamera itu gunanya untuk TSS atau Toyota Safety Sense. Apa aja sih dalam Toyota Safety Sense ini? Yang pertama ada adaptive cruise control, lalu ada lane keeping assist. Terus juga ada untuk kamera 360-nya juga. Itu menurutku salah satu fitur yang bermanfaat juga dan keren-keren dan cocok juga untuk di mobil ini ya. Terus juga yang seperti aku bilang di awal, mobil ini kan sudah menggunakan platform terbaru milik Toyota, yaitu Toyota New Global Architecture atau TNGA. Jadi TNGA itu membuat mobil lebih stabil, terus juga membuat mobil jauh lebih nyaman. Nah, membuat lebih stabil dengan cara gimana? Nah, caranya adalah center gravity mobil ini tuh dibuat lebih rendah sehingga pada saat kita menikung itu body roll atau kemiringan body itu dibuat berkurang sama dia. Terus kenyamanannya itu suspensi mobilnya itu diset supaya bisa lebih enak lagi. Itu menurutku cukup lumayan oke dan keren sih. Bagian sampingnya ini yang termasuk dari salah satu TNGA itu juga ini pilarnya itu juga dia dibuat jauh lebih ramping sehingga pandangan kita dari dalam keluar itu juga lebih luas. Nanti kita lihat dari dalam seperti apa. Velgnya ini dia ukurannya 17 inci dengan profil ban 205/155R17. Terus juga spion dia sudah dilengkapi dengan blind spot, sama ada kaca lagi di bagian bawah mungkin untuk ngeliat ke bawah ya. Karena untuk yang bagian kanan tuh nggak ada ini, hanya di bagian kiri aja. Sama ada kamera karena ini mobil sudah dilengkapi dengan kamera 360. Nah, yang cukup keren juga menurutku adalah kita bisa membuka pintu bagian belakang ini dengan cara mengayunkan kaki aja di bagian bawah seperti ini. Sudah terbuka pintunya. Ini salah satu fitur yang keren juga. Nah, menutupnya juga sama ya, kita cukup ayunkan kaki juga. Simpel, jadi kunci tinggal kita kantongin aja. Desainnya kalau di bagian samping juga sebetulnya nggak banyak yang berubah ya. Cuma untuk velg dia memang berubah, velg dia juga jauh udah lebih elegan lagi. Keren sih. Bagian belakangnya ini memang dia udah beda ya. Desain lampunya dia juga sudah lebih elegan lagi dengan ada charging semacam light bar yang menyambung dari ujung sampai ujung juga. Ini untuk lampu indikator sama lampu mundurnya. Kaca itu semacam dibuat lebih agak gelap dia itu. Sama ada tulisan Foxy di sini.
Nah yang baru juga adalah membuka bagasinya. Ini sekarang dia sudah elektrik. Kita coba buka dari kuncinya langsung. Nah, pintunya dia juga besar banget ya. Jadi kalau misalnya membuka bagasi itu harus dipastiin banget punya ruang yang cukup juga. Bagasi ya, ini kursi dia semua tegak. Ini dia ruangnya besar, menurutku besar. Di bawah juga ada tempat penyimpanan lagi dia. Ini juga bisa dilipat lagi kursinya. Nah, cara ngelipatnya adalah ini kita tarik tuas di sini. Ini kursi turun, kita tarik sekali lagi. Ini baru keangkat dan ini dia bukan yang berat gitu ya, dia enteng. Untuk ngelipat satu lagi ini kita angkat dulu supaya nggak keganggu. Caranya juga sama dia, kanan kiri sama. Nah ini dia untung enteng juga dia. Nah ini bagasinya, ini dia udah jadi lebih luas lagi juga dibanding sebelumnya. Walaupun kalau tegak semua pun luas, tapi ini dia roomnya juga lebih besar lagi. Sebetulnya itu juga kursi bagian tengah tuh dia bukan yang mundur banget ya. Itu posisi dia masih maju banget. Mungkin segini bagasinya gedenya. Keren emang yang baru. Nah sebelum kita melihat interiornya, kita bahas dulu mesinnya. Nah ini dia mesinnya. Nah sebelum aku membahas mesinnya, aku mereview Toyota All New Foxy ini. Ini di showroom Toyota Auto 2000 di kawasan BSD. Kita simak dulu informasi tentang Auto 2000 ini. Toyota Auto 2000 ini sangat besar dan berada di lokasi yang sangat strategis di kawasan BSD. Sebagai standar pelayanan yang profesional, cabang Auto 2000 ini memberikan pelayanan yang lengkap untuk seluruh kebutuhan mobil Toyota kita. Dari mobil baru hingga pelayanan purna jual yang ditangani oleh tenaga ahli yang handal dan selalu terdepan dalam penguasaan teknologi Toyota. Dan pastinya jasa servisnya tidak perlu diragukan lagi karena selalu menggunakan suku cadang orisinil dari Toyota. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung mobil Toyota yang ada di showroom ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom BSD Auto 2000 ini yang lokasinya tidak jauh dari ITC BSD. Luar biasa ya. Sekarang kita bahas mesinnya. Ini mesinnya perubahannya dia nggak begitu banyak ya. Ini mesinnya dia tetap sama 2 silinder, 2000 cc 4 silinder ya dengan 16 valve DOHC. Tenaganya dia naik sekitar 20 PS dari 150 PS. Sekarang dia tenaga jadi 170 PS dan torsinya itu 19,7 kgm atau setara dengan 193 Nm. Nah, untuk 0 sampai 100 ya ini dia tidak begitu kencang sebetulnya. Dia di atas 10 detik 0 sampai 100 ya. Tapi memang dibandingkan Foxy sebelumnya dia juga sudah lebih kencang lagi. Karena tenaga dia juga naik. Itu aja bagian mesinnya. Kita langsung lihat interior ya. Interiornya dia juga sudah jauh lebih mewah lagi. Nah untuk membuka pintu samping ini kita bisa dari kunci, bisa menggunakan sensor kaki, bisa menekan dari tombol ini juga, sama dari bagian dalam di tempat pengemudi juga bisa. Tapi yang paling keren itu adalah menggunakan sensor kakinya sih. Nah ini aku langsung aja ke row 3-nya. Nah untuk membukanya kursi ini sebetulnya dia simpel banget ya. Ini cukup kita tarik tuas ini aja, terus tinggal kita dorong kursinya. Nah. Ini, wow, ini biasanya mobil-mobil lain kan ini kan headroomnya dia sisa sedikit. Ini enggak, ini masih banyak banget sisa headroomnya. Kecuali untuk legroomnya dia memang sisanya nggak begitu banyak. Tinggiku 179 cm deh. Ini sisa headroomnya masih luar biasa banyaknya. Sisa legroomnya dia juga tidak begitu banyak, hanya sisa sedikit doang. Ini juga ada 2 cup holder masing-masing. Kanan cuma ada 1, kiri ada 2. Ini juga ada colokan untuk ngecharge. Dia masih menggunakan USB biasa. Enak kursinya. Ini bisa 3 orang juga dia bagian belakang. Oke, kita langsung aja ke row keduanya. Row paling nyaman menurut gue. Nah, kita balikin dulu kursinya. Nah ini dia juga nggak begitu tinggi ya, jadi dia naiknya juga pas.
ini kursi sebetulnya dia bedanya nggak begitu banyak ya, dia kurang lebih sama kalau menurut gue, tetap nyaman, dilengkapi sama 2 armrest juga. Di tengah juga ada untuk cup holder, mungkin tengahnya untuk meletakkan makanan ya. Kalau aku sih taruh makanan di sini. Terus juga ini ada 2 colokan USB, ini cuma ada 2 doang di tengah. Nah yang sayang, yang hilang dari mobil ini satu adalah sunroofnya, dia sudah nggak ada. Padahal di Foxy sebelumnya dia ada, tapi wah sayang banget sih sunroofnya udah nggak ada sekarang. Padahal itu enak banget kalau ada sunroof. Tapi ini di tengah sekarang ada multimedia dia cukup gede. Ini juga dia sudah touchscreen nih untuk mengatur lampu, untuk mengatur suara, untuk nge-pause, play, sama oke untuk sebagainya. Terus juga ada AC di sini, AC dia juga sudah digital. Yang sayang sih itu sunroofnya aja, itu dia hilang, sayang banget. Depan nggak ada, belakang pun juga nggak ada. Nah, ini kursinya dia nyaman, bisa diatur juga untuk maju mundurnya. Nah ini tuasnya, maju mundur. Terus juga recliningnya, wah ini kalau misalnya kita mundurin pol, wah rasanya seperti Bosch untuk bagian belakang ini, enak banget kursinya. Oke. Enak kursi bagian belakangnya. Ini kita langsung aja deh ke bagian depannya. Oh, satu lagi sebelum aku lupa. Ini juga ada tirai di sini. Ini dari Foxy sebelumnya dia juga sudah ada tirainya ini. Enak. Nah, kita langsung aja ke kursi paling depannya. Ini juga ada pegangan sini ya, kalau misalnya mau turun juga gampang. Ini bagian interiornya, ini emang dia jauh banget beda sama Foxy sebelumnya. Instrumennya dia sudah digital untuk speedometernya, setirnya dia sudah lebih nyaman lagi untuk digenggam. Bahkan ini ada untuk adaptive cruise controlnya ini. Ini kita bisa set dari sini. Dan sekarang dia juga ada head up display. Jadi kita bisa lihat jarak kita antara mobil kita dengan mobil di depannya, bisa kelihatan juga dari head up displaynya. Sama ada untuk RPM sama speedometernya juga. Posisi duduknya ini dia udah jauh lebih nyaman deh. Dia kursinya sayangnya memang masih belum bisa diatur elektrik dia. Jadi pengaturannya masih manual untuk reclining maupun juga maju mundurnya. Lalu juga posisi berkendaranya ini dia emang ini kurang lebih posisi duduknya dia sama. Tetap ada armrest di kiri, di kanan dia armrestnya diganti sama yang di bagian pintu ini. Untuk setirnya sendiri dia juga bisa tilt dan bisa teleskopik. Teleskopiknya dia nggak bisa begitu jauh juga. Tapi kalau memang kalau diperhatikan ya, ini posisi duduknya emang nggak tahu bener apa enggak, tapi kalau menurutku setirnya dia agak ke kiri seperti di Mercy ya. Jadi setirnya dia nggak pas di tengah, dia agak sedikit ke kiri. Ini agak sedikit ke kiri betul. Terus juga di bagian tengah ini dia head unitnya dia sudah cukup lengkap. Dia pada saat kita nyalakan itu dia bisa ngasih tahu kita ini tanggal ganjil atau tanggal genap. Terus juga udah Apple CarPlay dan Android Auto dia juga sudah ada. Dan tampilan ini juga dia udah jauh lebih keren lagi, icon-iconnya dia juga udah lebih keren lagi. Ada untuk PVM juga, untuk kamera 360 nya juga. Terus juga bagian tengah ini AC dia masih sama, dia untuk suhunya dia bisa dual zone. Itu sama seperti Foxy sebelumnya. Foxy sebelumnya dia juga sudah dual zone. Ini juga ada untuk eco mode. Nah ini kalau eco mode dia langsung berubah. Kalau misalnya kita nggak pakai mode berkendara apa-apa, mode normal, dia hanya warna abu-abu aja. Kalau misalnya kita nyalakan eco-nya, nah ini baru dia berubah jadi hijau. Nah yang baru lagi adalah ini parking brake, dia sudah elektrik, jadi bukan yang kita injek lagi di bawah, enggak. Tapi ini dia sudah elektrik, sudah di bagian atas ini. Terus juga udah ada auto hold. Dan desain ini dia juga berubah ya. Kalau yang sebelum itu dia desainnya mirip-mirip sama seperti Fortuner di bagian sini itu. Tapi ini sekarang dia sudah lebih baru lagi. Ini ada kompartemen untuk meletakkan HP juga. Ini kita bisa buka ini kalau misalnya kita mau ngecas, nih ada USB-C di sini.
Kalau kita nggak perlu ngecas, mungkin bisa kita tutup aja di sini. Di bagian bawah ini juga ada cup holder, jadi cara membuka juga keren deh. Kalau misalnya kita cuma perlu satu cup holder, cukup kita buka segini. Perlu dua, tinggal kita tarik lagi sekali lagi. Sama ada kompartemen ini, menurutku dia terlalu dalam ya, mengambilnya juga agak susah. Ini ada tempat lagi, di tempat penyimpanannya dia banyak ya. Ini ada wireless charging. Ini kalau wireless chargingnya kita angkat, ada kompartemen lagi di bawah sini. Kompartemennya dia juga dalam. Ini bahannya, dia juga bahannya hard case ya. Di sini juga ada lagi kompartemen. Ini kompartemennya dia besar dan juga dia sudah soft opening juga dia. Di atas sini ini juga ada tempat penyimpanan lagi, banyak banget tempat penyimpanannya ini. Sudah ada tempat penyimpanan lagi, ini juga ada cup holder. Di atas sini juga ada penyimpanan lagi. Ini tempat penyimpanan ini, mobil ini banyak banget ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di bawah ada, di bagian samping bawah dia nggak ada. Dan untuk cup holder dia ada di sini. Tempat desain ini untuk menaruh cup holder aja dia udah kelihatan mewah ya dia ya. Nah ini untuk kameranya dia ada di atas sini, sama dia spionnya udah juga dilengkapi dengan auto dimming juga. Nah ini untuk membuka pintunya, ini kita bisa dari atas ini. Kalau yang sebelumnya kan kita membuka dari sebelah kanan, sekarang kita membuka bisa dari atas sini. Dan juga bahan-bahannya dia sudah soft touch semua. Di bagian sini soft touch, di bagian sini masih hard case, di sini soft touch. Kebanyakan bukan yang soft touch malah ya, ini keras. Ini juga hard case. Ini mungkin itu aja, tapi emang perubahannya yang sangat luar biasa di generasi terbaru ini, sangat luar biasa. Fitur-fitur udah lebih canggih, udah dalamnya juga sudah lebih mewah lagi sih. Luar biasa banget Voxy yang baru ini. Ini menurutku mobilnya dia desainnya memang dibanding yang sebelumnya dia memang jauh lebih elegan, jauh lebih canggih, dan juga jauh lebih nyaman. Dan untuk harga juga naiknya juga cukup lumayan ya, dari 460-an juta sekarang jadi 560-an juta. Untuk harga lebih detailnya bisa lihat di sini. Nah, jadi menurutku memang ini mobil ya worth it juga untuk dibeli. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.